tekan begini ya, saat kita lepas handle rem. Nah, saat kita lepas handle rem kan, maka ini akan tertindih begitu sama pangkal handle remnya, maka si pelatnya ini akan terangkat ya. Jadi dia tidak terhubung ke bagian inputnya atau outputnya ya. Nah, saat dia tidak terhubung, maka arus akan putus di sekitaran sini saja ya. Nah, maka saat kita menekan handle rem, maka ini akan terangkat seperti ini ya. Jadi kan saat kita lepas handle rem, maka ini akan tertekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber. Kali ini saya akan praktekkan cara mengatasi switch rem ya. Oke, di sini ada satu buah switch rem yang udah tidak bisa connect lagi ya. Ini adalah switch rem untuk motor tipe Matic ya, baik itu Matic Turbo ataupun yang Matic injeksi ya, baik itu Vario, Honda ataupun Yamaha, tapi nanti akan berbeda bentuknya pada tiap-tiap tipe motor ya. Ada yang mirip, ada yang sama, dan ada juga yang berbeda untuk model ataupun bentuknya ya. Tapi untuk sistem kerjanya, untuk sistem cara kerjanya itu sama ya. Fungsi dan cara kerja dari sistem switch rem itu kan cuman menghubungkan arus ya teman-teman ya. Jadi sekiranya terjadi, biasanya dampaknya itu kalau untuk switch rem itu yang rusak ya, bisa mengakibatkan contoh seperti lampu rem tidak bisa nyala ya. Salah satu efek dari kerusakan sistem switch rem. Atau bisa juga menyebabkan, kalau untuk tipe motor Matic, bisa menyebabkan untuk tombol starternya juga tidak bisa hidup ya, karena sistem arusnya tidak teraliri atau tidak tersalurkan ke bagian tombol starter. Karena ini nanti jalurnya akan menuju, pengeluarannya akan menuju ke bagian tombol starter dan diteruskan ke bagian CDI nya ya, bagi motor Honda Matic. Baik teman-teman, kalau sistem switch rem yang bermasalah untuk tipe motor Matic, kalau teman-teman mau mengatasinya tanpa harus ganti, sebenarnya ini sih tidak mahal ya. Ini berkisar antara 15.000 sampai 25.000 ya. Baik, kalau teman-teman ingin memperbaikinya, kalau masih kondisinya masih bagus, cuman terjadi tidak bisa connect atau nyambung, oke, bahan yang kita butuhkan adalah obeng pipih ya untuk membuka komponen ini. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung aja eksekusi, kita bongkar dan kita lihat hasil kita lihat isi dalamannya ya. Oke, alat yang kita butuhkan, kita siapkan aja obeng minus ya yang di pasti ini, atau bisa juga menggunakan kawat ya. Oke, di bagian pinggirnya ini ada kancingannya ya teman-teman. Nah, seperti itu ya istilahnya Oke, di bagian ini kancingannya lah ya, kalau udah lebih kalau udah salah lah ya. Oke, di bagian dua sisi ini ya, sini satu ada kancingannya, sama di sini satu. Ini kita congkel aja dulu ya, dan menggunakan obeng pipih. Kalau teman-teman tidak mau ribet, tinggal beli aja yang baru ya.
kita bongkar. Setelah setelah kancingannya kita lepas, setelah kancingannya kita lepas ya, saya langsung bongkar ya. Dulu ya, kameranya agak kalau teman-teman tidak mau ribet, ini baiknya teman-teman ganti aja ya. Tapi kalau mau coba-coba ya, lihat isi dalamannya seperti ini aja ya teman. Inilah switch rem untuk motor matic ya. Isinya seperti ini. Di sini terdapat plat ya, plat penghubung. Jadi cara kerjanya itu apabila ini tertekan sama handle rem. Oh ya teman-teman, ini posisinya di bawah atau di pangkal handle rem ya, pas di bawah bagian stang sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Untuk motor matic kiri kanannya akan ada. Jadi cara kerjanya itu kan pas ini tertekan begini, ini kan ada tonjolannya nih. Pas tertekan begini, maka sistem arusnya akan terputus ya. Jadi pas kita tekan handle rem, maka ini akan terangkat tonjolannya dan menghubungkan dari kedua pelat ini sehingga arus dialiri ya. Kita lihat aja dulu posisinya, karena ini kan kenapa dia tidak terhubung, karena kondisinya kan kadang kotor ya. Jadi arus ataupun platnya ini tidak terhubung. Kurangnya begitu ya. Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi yang tertekan sama tonjolannya kan sebelah sini ya. Jadi saat posisinya terangkat, ini kan posisi tertekan, jadi seperti itu ya. Nah, saat posisi tonjolannya tadi itu tertekan, nah posisinya seperti ini ya. Nah, saat tertekan dia posisinya seperti ini. Jadi si pelat ini terangkat ya, terangkat seperti ini ya. Kurang jelas ya. Nah, saat mana tadi ini ya. Nah di sini kan ada tonjolan nih. Saat kita lepas handle rem ya, saat kita lepas handle rem, jadi ini tertekan ya, set.
Nah, ini tertekan, maka dia akan menekan si platnya ini ya, si plat ini. Nah tadi ini ya, nah, bagian ini yang ditekan set. Nah, saat saat ini tertekan, maka si plat ini akan naik begini. Naik begini. Apabila naik begini, maka dia langsung tidak terhubung ya, istilahnya dia langsung putus ya, hubungannya itu jadi tidak nempel lagi, posisinya terangkat. Ntar fokus dulu. Nah, saat posisinya terangkat ya, posisinya tadi kan seperti ini ya. Nah, seperti ini dulu ya, ini saya naikkan dulu. Nah, ini kan arus inputnya ya, ini arus input setelah kunci kontak on ya. Maka saat kunci kontak on, dia arus akan masuk melalui jalur ini ya. Nah, melalui jalur ini, atau bisa dibolak-balik ini sebenarnya ya, inputnya bisa masuk melewati sini juga bisa. Intinya ini adalah kabel input, salah satunya adalah bisa jadi kabel input dan outputnya. Salah satunya ini bisa jadi input ataupun outputnya. Contohnya kalau ini jadi inputnya, nanti kan pas ini tertekan begini ya, saat kita lepas handle rem. Nah, saat kita lepas handle rem kan, maka ini akan tertindih begitu sama pangkal handle remnya, maka si pelatnya ini akan terangkat ya, jadi dia tidak terhubung ke bagian inputnya atau outputnya ya. Nah, saat dia tidak terhubung, maka arus akan putus di sekitaran sini saja ya. Nah, maka saat kita menekan handle rem, maka ini akan terangkat seperti ini ya. Tadi kan saat kita lepas handle rem, maka ini akan tertekan. Nah, jadi kurang lebih cara kerjanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi switch rem itu berfungsi cuma menghubung dan memutuskan arus saja ya, cara kerjanya itu. Jadi kalau terjadi permasalahan rusak, tidak bisa menghubungkan arus ya, cara mengatasinya, kalau kondisi switch remnya ini masih bagus, kita bisa bongkar ya seperti yang tadi. Untuk tipe motor Matic ataupun yang tipe bebek ataupun yang sport ya, nanti dilihat dari kondisi switch remnya itu masih layak untuk diperbaiki atau enggak. Soalnya kan terkadang kan bisa kondisinya hancur ataupun enggak ya. Nah, jadi untuk permasalahan pada tipe yang ini seperti tadi ya, ini cuma terjadi kotoran di bagian plat penghubungnya aja, tinggal kita bongkar aja seperti ini ya. Tadi kan kita bahas masalah fungsi dan cara kerjanya aja ya. Jadi fungsinya kita pahami dulu dan cara kerjanya bagaimana, nanti kita bisa pahami itu, dan selebihnya kalau kondisinya masih baik nanti kan bisa kita perbaiki. Nah, jadi tinggal kita bersihkan aja sih ya. Nah, ini kita bersihkan plat-platnya, kemudian plat input juga kita bersihkan ya, karena nanti kan harusnya akan berhubung di sini. Fokus dulu ya, belum fokus. Oke, karena plat ini kan jalurnya ke sini ya, set, bengkok di sini dan ujungnya di sini. Nah, disinilah titik pertemuan antara plat input dan outputnya. Jadi ini yang menyebabkan
bagian tidak terhubung ya, kotorannya ini. Nah kalau sekiranya ini udah dibersihkan ya, terus nanti ini bisa langsung aja dipasang ya. Sekiranya ini udah dibersihkan dan bagian bagian yang terhubung juga sudah dibersihkan, bisa langsung dipasang aja tanpa dites. Saya jamin bisa, intinya jangan jangan patah aja gitu ya. Oke, setelah dirasa bersih tinggal kita pasang aja ya seperti semula. Oke, seperti yang saya bilang tadi, titik pertemuannya adalah di ujung sini. Ini adalah ujung satuannya, satu inputnya, dan ini adalah titik penghubungnya ya, titik terhubungnya di situ. Nah, jadi sekiranya teman-teman mau mengatasinya tanpa harus beli yang baru, bisa aja sih sebenarnya. Intinya kita lihat dulu kondisinya masih layak atau enggak. Nah, ini tinggal kita posisikan aja. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Jadi intinya ujungnya dibersihkan, dan bagian-bagian yang dirasa kelihatan kotor itu ya dibersihkan aja. Untuk switch remnya, nah, setelah dirasa bersih tinggal pasang aja ya sesuai urutannya tadi. Ini plug. Oke, langsung dibaut aja ya teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video sederhana ya, mengatasi switch rem yang tidak connect ataupun tidak nyambung ataupun rusak ya. Baik teman-teman, itu saja untuk video sederhana kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe, notifikasinya juga ya teman-teman, jangan dilupakan untuk diaktifkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam otomotif.